A True Martial World, Bab 47. Judul, Mengais Makanan Gratis. Yiyun tahu dia adalah orang normal. Bahkan hanya 2 bulan yang lalu, tubuh ini sangat lemah bahkan tidak bisa menahan ayam. Tetua gendut itu sudah sangat halus dengan mengatakan, sangat normal. Yiyun khawatir, jika tetua gemuk itu membuka mata surga, tidak bisakah dia melihat apa yang ada di dalam hatinya? Konstitusi normal, lahir miskin, namun penatua gemuk itu merenung. Dia melihat ke baskom kecil di belakang Yiyun, dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia menyentuh seluruh tubuh Yiyun, membuatnya merinding. Apa yang orang tua ini lakukan? Tidakkah dia tahu itu tidak pantas untuk disentuh di antara pria? Aku mengerti sekarang. Anak ini pasti makan makanan yang berharga, dan melatih tubuh kamu di kolam yang dalam. Energi kekerasan makanan yang berharga dinetralkan oleh air kolam yang dingin. Karena itu, kamu secara tidak sengaja membuat seluruh tubuh kamu temperet, memungkinkan kamu untuk mencapai keadaan seperti itu. Kata-kata orang tua ini membuat Yiyun terdiam. Orang tua ini terlalu baik, meskipun tebakannya tidak sepenuhnya akurat, dia sebenarnya sangat dekat dengan kebenaran. Untuk bisa meraih prestasi seperti itu di usia ini memang tidak mudah. Meskipun itu karena kamu beruntung memakan harta, seperti di masa depan. Aku ragu akan ada lebih banyak. Tapi, itu tetap tidak mudah. Kata-kata tetua gemuk itu membuat Yiyun memutar matanya. Apakah ini pujian atau penghinaan? Hei nak, kurasa pasti sudah takdir bahwa kau bertemu denganku. Kata tetua gemuk itu sambil merogoh dadanya, seolah dia sedang mengambil sesuatu. Mata Yiyun berbinar. Apakah ini indikasi awal kue di langit? Mungkinkah lelaki tua itu menghargainya, dan berencana memberinya beberapa manual teknik atau esensi tulang kuno? Bahkan pil ajaib bisa digunakan. Tangan tua gemuk itu tebal dan gemuk. Dia memakai cincin giok yang mencolok di ibu jarinya. Itu tidak seperti tampilan kering yang biasa dilakukan orang tua biasa. Setelah meraih sesuatu, tinju gemuknya terkepal erat. Seperti roti kukus putih, dia meletakkannya di telapak tangan Yiyun dan melepaskannya dengan lembut. Kelinting. Beberapa koin perunggu jatuh ke tangan Yiyun. Koin perunggu masih hangat karena panas si tua gemuk. Koin perunggu. Pikiran Yiyun dipenuhi dengan rasa malu dan depresi. Ambil ini dan belilah permen. Penatua gemuk itu tersenyum saat dia melambaikan tangannya dengan aura kemurahan hati. Gadis berpakaian linen di sampingnya tersenyum lembut. Mereka merawat Yiyun seperti anak kecil. Apa-apaan ini? Yiyun melihat 20 koin perunggu di tangannya, dengan 1000 sialan mengalir melalui kepalanya. Di dunia ini, manusia menggunakan emas, perak, dan perunggu sebagai mata uang. Tetapi di Cloud Wilderness, emas dan perak hanyalah bentuk pembayaran tambahan. Mata uang sebenarnya adalah makanan, baju besi dan senjata. Orang tua ini jelas seorang ahli, tapi dia masih harus membawa uang di dunia ini. Emas batangan adalah denominasi besar di dunia fana. Sangat penting untuk memiliki koin perunggu untuk penginapan atau warung makan yang khas. Jadi tidak mengherankan kalau orang tua itu memiliki koin perunggu. Tetapi bagi para ahli, tidak hanya koin perunggu, tetapi bahkan emas dan perak tidak begitu berharga bagi mereka. Jika kamu ingin memberi, setidaknya berikan beberapa batang emas. Yiyun tidak bisa berkata-kata. Sebenarnya memiliki pemikiran seperti itu untuk mendapatkan sesuatu dari ketiadaan adalah memalukan. Seperti kata pepatah, kemiskinan memperkenalkan pria dengan teman tidur yang aneh. Dengan sumber daya pelatihan yang dihabiskan, dia masih berada di alam meridian. Meskipun memiliki tubuh temperet hebat, tetapi tanpa berada di alam purple blood, dia tidak berani berburu di hutan belantara yang luas. Tanpa berburu, bagaimana dia akan makan? Apakah aku seharusnya hanya makan bubur gandum? Dan bahkan untuk bubur biji-bijian, Jiang Xiaoru selalu meninggalkan biji-bijian untuknya, sementara dia hanya meminum air bubur. Jika Yiyun kelaparan, dia juga akan menyebabkan Jiang Xiaoru kelaparan. Yiyun merasa diejek, tapi dia masih mengumpulkan koin perunggu. Dia mungkin juga mengambilnya. Lagi pula, jika dia memberikannya kepada Jiang Xiaoru,
dia bisa menukarnya dengan suku atau orang lain dengan makanan. Memang, tidak ada pai di langit. Juga, tetua gemuk hanya menganggapnya anak-anak karena itu memberinya beberapa koin perunggu untuk membeli permen berarti menghibur dirinya sendiri. Meskipun dia memiliki tubuh yang temperet, karena konstitusinya rata-rata, dia tidak istimewa karena dia telah mencapai keadaan itu melalui harta. Dia kecil, miskin, dan kurang kekuatan. Dia juga benar-benar asing dengan lelaki tua itu. Mengapa lelaki tua itu memberinya keuntungan? Dia hanya merasa senang bermain dengannya dan menggodanya. Aku bilang tetua, mau kemana? Yiyun mencoba melakukan percakapan. Tidak ada salahnya mengenal lelaki tua itu. Kami akan pergi ke klan suku Tao. Tetua gemuk tidak repot-repot merahasiakannya. Klan suku Tao? Yiyun tahu bahwa klan suku Tao adalah klan besar yang dekat dengan klan suku Lian, dan merupakan pemilik dari klan suku Lian. Pembuatan senjata dan baju besi klan suku Lian dipasok ke klan suku Tao. Duo tua dan muda ini jelas adalah orang-orang yang bertubuh tinggi. Mereka memiliki kemampuan untuk melintasi Cloud Wilderness tanpa ragu-ragu. Itu mengagumkan. Yiyun tiba-tiba teringat bahwa ketika berbicara dengan klan suku Lian, Zhang Yuxian menyebutkan bahwa sesuatu telah terjadi di Cloud Wilderness. Dia juga menyebutkan bahwa beberapa VIP akan melewati klan suku Lian, mencegah pemimpin klan suku Lian dari pengabaian apapun. Dari kelihatannya, lelaki tua dan gadis muda ini adalah VIP. Tetua gendut itu sudah berencana pergi. Tapi sebelum dia mengambil langkah, dia tiba-tiba merasa lapar. Dia memandang matahari dan mengusap dagu gemuknya sambil berkata, sudah waktunya makan sesuatu. Pemandangan di sini lumayan. Ada gunung dan airnya bersih. Ayo makan di sini. Makan. Mendengar kata itu, Yiyun tiba-tiba merasa lapar, sangat lapar. Setelah makan bubur selama 2 bulan berturut-turut, dia telah menggunakan tumbuhan dan esensi tulang kuno sebagai sumber energi, tetapi dia telah mencerna semua energi yang dia serap tadi malam di perairan dalam. Seolah-olah tubuh Yiyun kosong di dalam. Hei, murid, ayo makan. Penatua gemuk memanggil Lin Xingtong. Lin Xingtong mengangguk dan menatap Yiyun, berkata, adik, mengapa kamu tidak bergabung dengan kami? Yiyun tertegun. Dia meledak dengan kebahagiaan. Dia merasa bahwa suara gadis itu sangat menyentuh, itu. Kamu tidak perlu melakukan itu. Meskipun Yiyun mengatakan itu, dia sudah menemukan tempat untuk duduk. Orang tua dan gadis muda ini pasti orang luar biasa, makanan yang mereka makan tidak boleh seburuk itu. Hidangan apapun akan sangat kondusif untuk kultivasi. Penatua gemuk itu berencana menyalakan api. Namun, melihat bahwa Yiyun berencana untuk menunda masa tinggalnya, dia mencemooh dengan jijik. Tetapi karena muridnya telah mengundangnya, dia hanya bisa menerimanya. Dia menyentuh cincin giok di tangan kanannya dan mengeluarkan 3 burung pegar yang tidak berbulu seperti seorang pesulap. Dia menusuknya menggunakan tiang dan meletakkannya di sisi api. Cincin giok orang tua itu seperti kantong Doraemon. Dalam waktu singkat, dia mengeluarkan sekumpulan botol dan toples berisi rempah-rempah. Yiyun sangat iri. Dia awalnya menepis cincin lelaki tua itu sebagai pertunjukan magis. Tetapi item itu adalah harta karun yang bisa menampung barang-barang terbesar. Sepertinya ini mirip dengan cincin interspesial, legendaris. Hehe, hitung bintang keberuntunganmu, nak. Tidak banyak orang yang mencicipi keterampilan kulinerku. Mengatakan ini, lelaki tua itu menggosok tangannya dan mulai memanggang burung pegar. Baru kemudian Yiyun menyadari bahwa ini bukanlah burung pegar biasa. Itu tampak seperti burung pegar, tetapi di dalamnya ada sejumlah besar energi. Ini karena Yiyun bisa melihat titik cahaya mengambang dari burung pegar. Energi ini sangat murni, mudah menimbulkan rasa iri. Yiyun merasakan lidahnya mengeluarkan air liur. Itu bagus. Dia belum makan daging dalam 2 bulan, jadi setelah melihat burung pegar montok yang terdiri dari energi murni ini, bagaimana mungkin dia tidak mengeluarkan air liur? Dia tidak sabar untuk memanggang burung pegar dan memperlambat perutnya. Tapi dengan sangat cepat, Yiyun merasa tertekan saat melihat metode pemanggangan orang tua itu. Keterampilan kuliner lelaki tua itu.
terlalu buruk untuk dilihat.